Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari narasumber. Nah, kita panggil narasumber kita yang hebat ya Bapak Anak Agung Aditya Satria Utama. Anak Agung Putu Agung Aditya Satria Utama. Padahal sudah sering ya banyak kegiatan bersama, tapi masih aja lupa saking panjangnya namanya. Oke, Pak Agung, bagaimana sehat Pak Agung? Ya, sehat Bu Gong. Hujan di sana Pak? Udah mulai surut hujannya nih. Sudah reda ya, oke baik. Udah, ya. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, Bapak Agung akan membagikan praktik baik beliau yang memperoleh peringkat 3 pada Jambore GTK Hebat tahun 2024 di tingkat provinsi pada kategori Kepala Sekolah Dedikatif, Bapak Ibu. Jadi judul naskah beliau adalah penilaian berbasis digital di sekolah susah sinyal yang mengantarkan beliau memperoleh peringkat tersebut. Adapun biodata dari Bapak Agung adalah namanya sudah saya sampaikan tadi ya, namanya cukup panjang. Anak Agung Putu Agung Aditya Satria Utama SPD MPD. Beliau lahir di Jembrana 8 Oktober tahun 1990. Kemudian alamat di lingkungan Bilukpo, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Kemudian beliau S1 di Universitas Ganesha pada tahun 2013, kemudian S2 di Universitas Terbuka pada tahun 2022. Tempat tugas adalah di SD Negeri 6 Tegal Cangkring pada tahun 2013 dan 2014 hingga sekarang di SD Negeri 3 Tegal Cangkring. Oke. Jadi Pak Agung dari 2014 hingga 2022 di SD Negeri 3 Tegal Cangkring. Namun dengan status yang berbeda. Sebelumnya menjadi guru, kemudian pada tahun 2022 diangkat sebagai kepala sekolah di tempat yang sama. Oke. Adapun prestasi beliau ini banyak sekali Bapak Ibu nggih, memiliki segudang prestasi niki Pak Agung. Yang pertama adalah peserta terbaik best practice yang diselenggarakan oleh LPMP Provinsi Bali tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah medali emas tingkat nasional pada Guru Limpik PGRI tahun 2020. Kemudian juara 1 tingkat nasional lomba inovasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka tahun 2021. Peringkat pertama pada beasiswa pelatihan daring untuk guru SD se-Indonesia untuk kelas pedagogik tahun 2022. Lulusan guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Jembrana, guru pamong PPG di Undiksa Singaraja, penguji uji kinerja bagi mahasiswa PPG, penerjemah terpilih untuk kategori cerita anak oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, Quizzes School Trainer, dosen praktisi di Undiksa, pengajar praktik guru penggerak angkatan 11, dan yang terakhir adalah juara 3 tingkat provinsi pada GTK Dedikatif Kepala SD. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Deretan prestasi Bapak Agung dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Oke, Bapak Agung, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan bagaimana teknis pemaparan materi, di mana nanti Bapak Agung dipersilakan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Jadi total waktu kegiatan pemaparan materi dari Pak Agung selaku narasumber adalah 45 menit. Oke, untuk mengefisienkan waktu, silakan Pak Agung sudah siap dengan presentasinya? Oke, izin share screen dulu ya. Oke, siap. Silakan Pak Gong. Gimana, udah terlihat Bu Gong? Sudah Pak Gong, silakan. Baik, terima kasih Bu Gong. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu ya, yang Anak Agung Putu Agung Aditya Satria Utama SPD MPD. Jadi beberapa bulan yang lalu itu mengikuti kegiatan Jambore GTK gitu ya. Nah kebetulan saja kemarin terpilih dari sekian naskah yang masuk. Jadi harapannya tentu nanti Bapak Ibu semua yang mungkin memiliki praktik baik nanti bisa menulis seperti kami. Dan untuk hari ini yang berbagi, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Jadi untuk judul yang kemarin yang gunakan dalam
kegiatan Jambore JTK tersebut, yakni penilaian berbasis digital di sekolah susah sinyal. Nah, adapun yang kemudian melatar belakangi kegiatan yang kami lakukan di sekolah, yakni sekolah kami itu terletak sekitar 7 kilometer dari jalan utama dan Pasar Gilimanuk, sehingga memang akses yang cukup sulit ke sekolah gitu ya. Jadi jalan yang memang menanjak, kemudian sekitar kanan kiri itu memang kebun dan susah sinyal gitu ya. Jadi kami harus menggunakan salah satu ruang yang memang bagus sinyalnya karena memang akses wifi kemudian internetnya memang susah gitu ya. Jadi itu yang kami angkat sebagai latar belakang dari permasalahan. Nah kemudian selain itu juga jumlah siswa kami yang cukup terbatas sehingga memang dari segi pendanaan ya di penggunaan dana BOS itu memang cukup sulit sehingga kami memang harus menyesuaikan kegiatan mana sih yang memang bisa kita laksanakan gitu ya. Nah kemudian dengan keterbatasan tersebut kami juga tetap melaksanakan kurikulum merdeka ya. Untuk tahun ini kami sudah memasuki tahun ketiga dengan status mandiri berubah. Nah, salah satu prinsip pada kurikulum merdeka tersebut adalah adanya kegiatan, baik itu pembelajaran atau penilaian yang harapannya itu berbasis teknologi. Nah, jadi ini yang kemudian mendasari kami dengan berbagai kendala yang ada, namun harapannya kami tetap berusaha untuk tetap memaksimalkan kegiatan pembelajaran ataupun proses penilaian dengan menggunakan teknologi. Nah, mungkin Bapak Ibu gitu ya, selaku pendidik pernah menyampaikan pernyataan seperti ini, anak-anak hari ini kita akan melaksanakan ulangan gitu ya. Jadi ketika anak-anak mendengar pernyataan ini, mungkin ada yang gelisah, kemudian takut, cemas dan lain sebagainya karena memang di pikiran mereka akan melaksanakan tes secara tertulis dengan sederetan soal dan tulisan yang harus mereka kerjakan karena memang di sekolah kami gitu ya khususnya kegiatan penilaian tersebut masihlah tradisional gitu ya dengan menggunakan lembaran kertas. Berdasarkan hasil survei dari 7 orang guru itu hanya 1 orang guru yang pernah melaksanakan proses penilaian secara digital. Sedangkan 6 guru lainnya gitu belum pernah sama sekali menggunakan media digital dalam proses penilaian. Jadi masih menggunakan kertas gitu ya, jadi secara tradisional. Jadi hal tersebutlah yang kemudian memaksa kami untuk melakukan bagaimana sih yang harus kami lakukan dengan keterbatasan yang ada, namun tetap bisa melaksanakan proses penilaian secara digital. Nah kemudian praktik baik ini perlu rasanya dibagikan karena tentu harapannya bisa menjadi solusi bagi sekolah-sekolah yang memang akses internetnya terbatas. Jadi mungkin banyak gitu ya sekolah-sekolah yang memang karena kondisi gitu ya, kondisi geografisnya yang mungkin tidak memungkinkan untuk mengakses internet, jadi kegiatan yang kami lakukan mudah-mudahan nanti bisa diadopsi gitu ya dalam pelaksanaan penilaian maupun pembelajaran interaktif. Nah kemudian kami juga ingin memotivasi guru-guru dengan perangkat yang terbatas. Jadi kalau di sekolah kami anak-anaknya belum semua memiliki HP gitu ya. Jadi masih menggunakan HP orang tua ataupun kakaknya sehingga kalaupun mereka harus membawa HP itu belum semua bisa membawa HP. Jadi gamifikasi online tentu cukup menyenangkan, namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana tentu ini yang menjadi tantangan untuk kita bersama, tentunya bagi sekolah-sekolah yang memang minim untuk perangkat gitu ya. Nah kemudian pada naskah tersebut saya juga menuliskan peran saya di sekolahnya karena di kebetulan yang sendiri ikut di yang dedikatif. Nah jadi dedikatif tersebut salah satu penilaiannya adalah seberapa lama guru ataupun kepala sekolah berada di sekolah tersebut, kemudian dedikasinya seperti apa, apakah dari segi waktu, tenaga
pikiran dan lain sebagainya. Jadi untuk dedikatif sendiri lebih kepada sejauh mana sih kegiatan yang dilakukan dari segi waktu, kemudian dedikasinya seperti apa. Jadi kebetulan di sekolah Niki, di sekolah S3 Tegal Cangkring, saya sudah bertugas selama 10 tahun. Kemudian pada tahun 2022 itu tamat guru penggerak dan kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Oke, untuk tantangan, nah, jadi dalam penulisan naskah kemarin kita menuliskan dalam bentuk staf. Nah, situasi yang saya alami sudah yang sebutkan tadi, adanya susah sinyal, kemudian memang akses internet yang terbatas, dana yang minim, namun tetap ingin melaksanakan kurikulum merdeka itu sebagai situasi awal dari kegiatan ini. Nah, kemudian izin Pak Agung. Ya, izin Bu. Pak Agung, slide-nya masih di slide 1. Oh gitu ya? Oke. Baca ulang share ya. Oke, silakan Bapak. Di slide tantangan Bapak makin. Ya, udah kelihatan dong. Di tantangan ya? Ya. Oke, silakan Bapak. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk tantangan sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi adalah memang akses internet yang terbatas itu di sekolah, dan guru-guru itu berdasarkan observasi dan penilaian secara langsung itu ya, ketika melaksanakan supervisi memang baru satu guru yang mampu melaksanakan penilaian berbasis gamifikasi ataupun dengan menggunakan online gitu ya, secara daring, sedangkan guru-guru lainnya belum bisa melaksanakan penilaian secara daring ataupun gamifikasi secara online. Jadi dua tantangan ini yang dia angkat dalam tulisan kemarin. Nah, kemudian aksi yang saya lakukan, jadi pada penilaian dedikatif tersebut juga kita harus mengangkat bagaimana sih kolaborasi mungkin dari intern di sekolah, kemudian dengan komite ataupun perangkat desa yang lainnya. Jadi itu yang angkat pada tulisan tersebut. Jadi pada tahun 2022, tepatnya bulan Juli, jadi ketika diangkat menjadi kepala sekolah yang berkoordinasi dengan baik komite, kemudian Pak Bendese, kebetulan ada koperasi di sekitar sekolah, jadi dia melakukan koordinasi apa nih yang bisa kita lakukan untuk kegiatan di sekolah agar bisa menggunakan digitalisasi. Jadi kalau dalam buku penggerak itu mungkin fokusnya ke modal sosial. Jadi salah satu saran yang diberikan pada saat rapat tersebut adalah dengan menggunakan wifi tembak gitu Pak Dung ya. Jadi kami menggunakan wifi yang ada di desa seberang, kemudian kita membelikan perangkat alat-alatnya. Nah, pada saat itu kita masuk ke poin kedua. Jadi harga untuk wifi tembak tersebut dengan pajak pada saat itu adalah sekitar 6 juta. Jadi setelah rapat, saya sendiri bersama bos dan berkoordinasi tentu dengan guru-guru yang lain, kira-kira anggaran mana sih yang perlu kita pangkas sehingga kemudian pengadaan wifi di sekolah itu bisa dilakukan. Sehingga kami harus merancang kegiatan mana yang bisa dilaksanakan namun dengan dana terbatas dan mana yang perlu yang bisa dihilangkan. Nah, kemudian kami memasang wifi tembak tersebut di sekolah. Walaupun kemudian sampai saat ini juga akses wifi kami kalau musim hujan seperti sekarang tidak stabil gitu ya, sehingga mungkin saat ini juga saya melakukan kegiatan daring ini itu di rumah. Kalau di sekolah kayaknya kurang memungkinkan untuk melaksanakan gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan rapat, kemudian melaksanakan pergeseran itu bersama rekan-rekan guru di Arkas, barulah kemudian saya mengikuti kebetulan itu ada khusus school trainer gitu ya.
Jadi saya mengikuti kegiatan tersebut untuk mengetahui apa sih yang bisa dilakukan dengan solusi untuk daerah ataupun sekolah yang terbatas. Jadi awalnya memang saya ingin belajar secara gamifikasi gitu ya, secara penuh, dan ternyata salah satu poin materi yang didapatkan yaitu adanya penggunaan kuisis mode kertas. Izin Pak Agung, slide-nya juga masih di tantangan gini Ki. Ya, sekarang sudah muncul di Jadi strategi aksi. Ini kelihatannya aksi. Ya, aksi Bapak. Ya. Oke. Okay. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama kami mengadakan rapat, yang kedua itu mengadakan pergeseran pada arkas, dan yang terakhir yang sendiri selaku kepala sekolah mengikuti khusus school trainer. Jadi kalau saya berpikir sih kalau bisa kepala sekolah itu tahu lebih dulu lah kalau bisa misalkan. Jadi tidak didahului oleh guru-gurunya kalau bisa seperti itu. Namun kalau memungkinkan gurunya yang berbagi kan bisa saja. Ya. Jadi kebetulan yang mengikuti khusus school trainer untuk mengetahui bagaimana si khusus tersebut. Nah, sekarang sudah muncul strategi. Okay. Untuk strategi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah yang pertama itu membuat tim. Jadi ketika yang sudah selesai mengikuti khusus school trainer, saya menentukan dua orang yang anggap mampu gitu ya, mampu untuk secara kemampuan pemahaman yang lebih dibandingkan rekan-rekan yang lain. Jadi yang mencari ketua komunitas dan ketua si acara. Jadi kedua orang tersebut yang dampingi secara langsung bagaimana penggunaan kuisis. Kemudian membuat nadi kuisis tersebut ada 18 tipe soal Bapak Ibu. Jadi ke seluruh soal tersebut yang ajarkan ke rekan-rekan khususnya kedua orang guru tersebut gitu ya untuk mengetahui secara mendalam kuisisnya tersebut. Nah, kemudian ketika guru tersebut sudah mampu dalam menggunakan soal-soal tersebut, kemudian di sana juga ada presentasi interaktif dan lain sebagainya. Jadi guru-guru tersebut sudah paham, barulah yang ajak kedua guru tersebut itu berbagi pada komunitas belajar. Jadi kayaknya kalau rekan-rekan guru tersebut belajar itu bersama rekan-rekan teman-temannya gitu mungkin akan lebih enak karena mereka seperti sebaya dari segi penggunaan bahasa mungkin tidak terlalu formal, jadi mereka akan lebih enjoy. Itu menurut pandangan saya sendiri, dan memang seperti itu terjadinya gitu ya. Jadi mereka dari segi bahasa, kemudian mungkin ada bercandanya dan sebagainya. Jadi kedua orang ini yang ajak untuk menyebarluaskan bagaimana sih penggunaan khusus pada komunitas belajar. Selanjutnya sudah kelihatan Bu Gum? Slide selanjutnya Pak Nggih. Ya, kegiatan pengibasan. Belum muncul loh Pak, masih di strategi. Kalau nggak di slideshow kelihatan nggak ya? Tadi Bapak kan belum, tadi kan Bapak belum slideshow itu. Kelihatan di sebelahnya. Ini, kalau ini nggak slideshow kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya, nggih. Bisa diklik mungkin ya. Kalau ini kelihatan perangkat yang kelihatan, ya. Kelihatan Pak Gong. Oke, nggak usah gariskan slideshow ya. Ya mungkin tidak perlu di slideshow, nggih. Baik. Jadi yang pertama dalam komunitas belajar tersebut yang kami lakukan ialah tentu harus membuat akun gitu ya. Nah untuk tahun ini jadi kuisis sudah bekerja sama dengan Kemdikbud ya, jadi dengan Kementerian Pendidikan itu jadi seluruh akses soal tersebut sudah tidak dikunci lagi gitu ya, sudah bisa digunakan, nanti Bapak Ibu bisa akses
asalkan itu menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar coba mengakses kuisis, jadi sudah semua bisa diakses itu soalnya. Jadi yang pertama kita ajak teman-teman guru termasuk juga tenaga kependidikan, kita ajak untuk membuat akun kuisis. Jadi yang pertama kita lakukan adalah terlebih dahulu membuat 10 soal. Jadi 18 tipe tersebut, dari 18 tipe soal kita ajak untuk menggunakan tipe soal mana sih yang disukai gitu ya, bebas dengan menggunakan 3 jenis soal. Nah kemudian kita juga mengajak teman-teman guru dan tenaga pendidikan untuk membuat soal ya, bisa dari awal dengan manual ataupun dengan menggunakan soal yang sudah ada. Misalnya mencari soal-soal yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ataupun dengan menggunakan AI. Ya, jadi cukup mengirimkan rangkuman materi, kemudian nanti otomatis dibantu dalam pembuatan soal. Nah kemudian kita juga mengajarkan guru-guru gimana sih cara melakukan presentasi interaktif. Ya, jadi presentasi interaktif itu bisa menggunakan PowerPoint yang sudah ada ataupun mengimpor misalnya dari Google Slide dan lain sebagainya, kemudian ditambahkan bagaimana bentuk interaksi tersebut ke anak atau guru. Jadi ini yang kami lakukan. Dan yang terakhir baru kita mengajak teman-teman guru dan tenaga pendidikan untuk membuat 10 soal pilihan ganda dengan 4 jawaban. Jadi kami fokuskan di sini pilihan ganda ya dengan 4 jawaban, walaupun kegiatan dilakukan di kelas rendah ya. Jadi dari kelas tinggi maupun kelas rendah kita samakan dengan 4 pilihan jawaban. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan khusus kertas ini, jadi mungkin kembali lagi kita flashback ya. Jadi mode kertas ini guru cukup menggunakan 1-2 HP, kemudian nah kemudian kalau ada proyektor dan layar juga bisa digunakan, dan yang terakhir dengan menggunakan KiCad. Jadi KiCad ini didapatkan dari aplikasi khusus ya, bisa dengan memasukkan nama anak-anak sehingga nanti ketika dilakukan scan itu masing-masing jawaban anak-anak itu akan terlihat dengan namanya. Kalau misalkan benar itu akan berwarna merah, sedangkan kalau jawaban anak salah ketika scan itu kalau benar itu berwarna hijau, kalau salah berwarna merah. Jadi ini perangkat yang diperlukan dalam melaksanakan khusus mode kertas. Nah kemudian jadi kuis mode kertas tersebut sudah kami lakukan di masing-masing kelas dan responnya sangat positif dari anak-anak gitu ya, baik di kelas 1, kelas 2 maupun sampai kelas 6 itu semua senang gitu ya, karena mereka merasakan kegiatan gamifikasi gitu ya, dengan perangkat yang terbatas gitu, hanya guru-gurunya yang bawa HP, namun mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan gamifikasi secara menyenangkan. Jadi itu yang kami lakukan di sekolah. Nah kemudian kami juga melakukan inovasi gitu ya. Jadi mungkin bagi sekolah-sekolah yang memang perangkatnya terbatas, kita juga bisa melakukan modifikasi dengan kursus tersebut. Jadi kita melaksanakan kalau di sekolah kami sempat melaksanakan kursus estafet. Jadi soal-soal tersebut tetap menggunakan satu laptop ya. Jadi laptop tersebut dibaca. Nah kalau dalam slide ini kita melaksanakan kegiatan dengan membagi anak-anak menjadi satu tim tersebut terdiri dari 3 orang ya. Jadi orang yang pertama akan membaca soal yang ada di laptop. Jadi di laptop tersebut mereka akan membaca soal, kemudian berlari menuju orang yang kedua. Nah, jadi orang yang kedua akan mendengarkan apa sih jawaban dari orang yang pertama gitu ya. Nah orang yang kedua kemudian akan berlari menuju orang yang ketiga. Nah, jadi dari orang pertama ini sambil mendengarkan mereka akan membawa gitu ya, sambil berlarian membawa barcode. Nah kemudian orang yang kedua juga akan berlari ke orang yang ketiga sambil mengisikan jawaban dan tetap membawa barcode.
Nah, orang yang ketiga nanti akan memberikan jawaban ke guru dan jawaban tersebut akan di-scan. Nah, kelompok dengan jumlah jawaban yang terbanyak itu akan menjadi pemenang. Jadi ini yang kami lakukan untuk kegiatan jadi tidak hanya di dalam ruangan, namun di luar ruangan juga sudah dilaksanakan dan bisa meminimalisir perangkat yang ada. Misalkan kalau di kelas tersebut tidak ada LCD ataupun proyektor, jadi cukup anak-anak melaksanakan kegiatannya di luar kelas ataupun di dalam ruangan bisa dengan melaksanakan kegiatan seperti yang ada pada slide. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan hasil game changer, jadi kuisis, jadi terdapat 5 orang guru dan 2 tenaga pendidikan yang sudah memenuhi standar untuk lulus pada kuisis tersebut. Jadi sudah memiliki pemahaman standar dalam penggunaan kuisis. Nah, selanjutnya dari hasil rapat pendidikan dengan pembelajaran yang menyenangkan juga mereka terbantu gitu ya hasilnya dalam menjawab beberapa pertanyaan sehingga hasilnya lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian kegiatan berbagi ini juga sudah Tiang sampaikan atau diseminasikan pada kegiatan YouTube di BGP Provinsi Bali pada kegiatan BMW episode ke-46. Nah, selanjutnya kegiatan ini juga sudah direplikasi gitu ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Kebetulan ada rekan guru gitu ya di 1 Tegal Cangkring dan 4 Tegal Cangkring dan 4 Pendem juga ya. Selain itu juga kegiatan yang kami lakukan juga sudah didiseminasikan pada proceeding PGSD Undiksa. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan membuat naskah itu nantinya silakan melampirkan bukti-bukti dukung misalkan ada video ataupun seperti yang sampaikan di sini ada proceeding ataupun mungkin nanti dalam tulisan tersebut ada jurnal bisa sebagai pendukung dalam tulisan tersebut. Jadi ada poin pendukung tambahan dalam pembuatan naskah baik di GTK dedikatif ataupun yang inovatif, Bapak Ibu. Nah, kemudian begitu juga untuk tahun 2024 yang sendiri sudah lolos sebagai kuisis school trainer, kuisis super trainer. Jadi setelah 3 kali tes gitu ya, 3 kali ini pendaftaran yang ketiga baru yang lolos karena memang pendaftarnya cukup banyak dan seleksinya cukup ketat. Jadi tahun ini baru yang lolos sebagai kuisis super trainer dan untuk tugasnya kembali lagi yang membantu guru-guru khususnya di sekolah gitu ya karena memang kuisis ini dari hari ke hari itu memang terus ada perubahan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau sekarang membuka kuisis minggu depan itu sudah beda lagi tampilannya. Jadi mau tidak mau kita harus terus belajar untuk mengetahui apa sih pembaharuan dari kuisis tersebut. Untuk selanjutnya kegiatan yang kami lakukan juga sudah membantu guru-guru gitu ya. Jadi guru-guru yang melaksanakan PPG itu salah satu poin penilaiannya adalah dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Jadi sekolah kami yang memang cukup sulit untuk mendapatkan sinyal, namun dengan kuisis mode kertas ini cukup terbantu gitu ya dalam pembuatan video sehingga memang terlihat anak-anak tersebut aktif, kemudian termotivasi untuk belajar dan tentunya ingin mendapatkan poin yang tertinggi gitu ya. Dan yang terakhir tentu respon positif dari anak-anak serta guru yang memang senang untuk melaksanakan gamifikasi secara online walaupun dengan memang sinyal yang terbatas di sekolah kami. Oke. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu Agung, untuk kegiatan yang sudah kami lakukan di sekolah. Baik, terima kasih Pak Agung atas
pemaparannya. Bapak Ibu, ini waktunya tepat ya Pak Agung, 30 menit untuk kegiatan pemaparan materi. Selanjutnya Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab dengan waktu kurang lebih 15 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand. Oke. Silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Gusti Ayu Linda Novayanti, silakan. Ibu Gusti. Oke, Swastiastu, selamat siang. Bu Melisa, sareng Pak Agung Aditya, luar biasa sekali nih pemaparan hari ini terkait dengan kuisis niki. Kemudian untuk pelaksanaannya niki Pak Agung, apakah semua siswa di tingkat sekolah dasar itu menggunakan kuisis niki dalam penilaian di kelasnya gitu. Kemudian kan biasanya kalau di kami di tingkat SMP kan siswanya boleh membawa HP saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk penilaian-penilaian yang dilakukan secara daring gitu, seperti kuisis, Kahoot dan lain sebagainya gitu. Khusus untuk di tingkat SD niki apakah anak-anak itu diperbolehkan membawa handphone untuk pelaksanaannya atau difasilitasi seperti napi gitu nggih. Ampura wau beberapa penyampaian itu yang terlewatkan sedikit gitu nggih. Semua niko Pak Agung niko pertanyaan dari tiang. Baik, terima kasih Bu Gusti Ayu Linda. Baik, Gimana, terima Bu? kasih. Baik. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Linda. Pak Agung bisa langsung ditanggapi atau kita buka penanya selanjutnya terlebih dahulu? Langsung ditanggapi, Pak. Oke. Baik, yang silakan Pak Agung. Terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Gusti. Jadi seperti ini Bu, sudah kelihatan gitu di layar. Oke. Jadi seperti niki. Sudah, Pak Agung. Nah, jadi di kuisis mode kertas, nah jadi karena sekolah yang sendiri itu memang akses internet yang terbatas, kemudian perangkatnya terbatas, jadi yang hanya membawa perangkat handphone tersebut adalah hanya guru, Ibu. Jadi hanya guru saja, satu perangkat, satu handphone, sedangkan anak-anak yang lain itu menggunakan barcode. Nah, jadi masing-masing kelas tersebut yang ajak Bapak Ibu guru itu masing-masing kelas membuatkan grup. Nah, jadi ketika guru di kelas tersebut akan melaksanakan penilaian, jadi kalau menggunakan penilaian khusus mode kertas ini bisa menggunakan grup, misalnya guru kelas 1 itu menggunakan grup di kelas 1. Nah, jadi ketika men-scan jawaban, jadi masing-masing barcode ini beda bentuknya. Jadi ya, absen 1 dan sampai absen terakhir itu akan beda. Nah, ketika di-scan itu akan keluar namanya. Jadi di barcode tersebut akan ada kayak absen gitu ya, absen 1 dan seterusnya. Jadi pihak sarankan untuk teman-teman guru itu memberikan sesuai absen sehingga lebih mudah dalam proses penilaian. Jadi anak-anak cukup menggunakan barcode tersebut. Jadi barcode ini disimpan oleh masing-masing guru. Jadi ketika melaksanakan penilaian, mereka hanya menggunakan barcode tersebut, kemudian guru mempersiapkan soal. Jadi tidak semua anak membawa perangkat, memang karena sekolah kami keterbatasan gitu ya. Hasil survei anak-anak juga hanya sedikit yang punya gitu ya, mungkin dari 12 anak 1 atau 2 saja yang punya, sedangkan sisanya itu menggunakan handphone orang tua ataupun kakaknya, sehingga memang cukup sulit menggunakan. Jadi di kuisis tersebut cukup banyak tipe soal yang ada. Nah, untuk sementara kami hanya baru menggunakan kuisis mode kertas ini saja. Untuk sementara mudah-mudahan nanti akses internet lebih bagus sehingga nanti fitur-fitur soal-soal yang lain bisa kami gunakan. Ya, mungkin seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Linda? Inggih, semua Pak Agung penjelasannya karena tadi wenten yang terlewatkan jadinya tiang
saya seperti ini terkait dengan pelaksanaannya nggih. Sukses semua Pak Ageng. Itu semua Bu Gusti. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Linda. Jadi benar ya Pak Agung, pada situasi kita memiliki kelemahan, tapi kita lihat potensi atau peluang yang bisa kita lakukan, tetap itu Pak Agung. Berpikir berbasis aset dan juga potensi yang dimiliki oleh sekolah kan gitu ya. Oke, jadi intinya niat Pak Agung ya, niat untuk melakukan pembelajaran digital di sekolah meskipun susah sinyal Pak Agung ya. Oke, Bapak Ibu silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya. Kita masih memiliki waktu kurang lebih lagi 8 menit ya Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, sambil menunggu ada pertanyaan kembali, silakan Bapak Ibu melakukan presensi di kolom komentar, bisa dilihat Pak Ibu nggih. Untuk kegiatan hari ini sudah dibuka presensinya, silakan Bapak Ibu melakukan absensi di link tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup kegiatan Sepekan Berbagi pada hari ini? Kesempatan loh Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya terkait dengan bagaimana mungkin nanya tips dan trik kiat-kiat bagaimana Pak Agung bisa sampai masuk nominasi 3 besar ya, 3 besar terfavorit Provinsi Bali pada kategori Kepala SD Dedikatif. Nanti Bapak Ibu bisa ATM-kan apabila Bapak Ibu guru bagaimana pada posisi guru misalnya. Ya. Boleh Pak Ibu tanyakan pada Pak Agung siap menjawab nih ke Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, mudah-mudahan sudah cukup ya. Ya, mudah-mudahan semua mungkin Bapak Ibu guru sudah sering melakukan gitu ya. Nah, karena memang jadi di dedikatif tersebut Bapak Ibu ya, unsur dedikasinya itu seperti apa sih gitu ya. Oke, mungkin sekolah yang lain sudah sering menggunakan barcode mode kertasnya, tapi nah kembali di sini apakah memang sekolah tersebut akses misalnya perangkatnya tersebut mendukung, kemudian akses webnya bagus gitu ya. Jadi kalau itu mungkin akan dilihat Bapak Ibu ya. Jadi ketika waktu wawancara di tingkat provinsi itu yang sendiri langsung dicek sekolahnya dengan menggunakan Google secara langsung ya, Google yang 3D. Jadi masing-masing kami diminta untuk mencantumkan berapa sih jarak dari rumah ke sekolah, kemudian berapa menit itu sebelum wawancara kita diminta menuliskan pada satu kertas, nah kemudian langsung dilihat di Google secara 3D gitu ya. Oh ternyata memang sekolah ini nih cocok menggunakan judul seperti ini. Sedangkan ada sekolah yang memang pelaksanaan teknologinya mungkin hampir sama, tapi dia di daerah kota kenapa nggak menggunakan misalnya Chromebook atau lain sebagainya yang mungkin lebih memungkinkan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu misalkan mencari sebuah judul ataupun kegiatan kira-kira masuk dedikatifkah atau inovatifkah, itu mungkin bisa diidentifikasi lebih lanjut sebelum memilih gitu ya. Jadi mungkin kalaupun judul yang ke inovatif mungkin bisa aja kalah gitu Pak Ibu ya, karena memang dari ada beberapa aspek penilaian yang mungkin tidak sesuai, sedangkan kalau di dedikatif mungkin menang karena memang ada beberapa aspek yang di penilaian tersebut memungkinkan untuk kegiatan ini masuk dedikatif. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin berminat nih tahun depan untuk membuat tulisan ataupun mengangkat kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan bisa mengidentifikasi kira-kira masuk tipe lomba mana nih yang tepat gitu ya. Jadi pemilihan itu juga cukup penting sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan kriteria penilaian. Gitu. Ini mungkin itu aja Bung Lisang ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak nih tahun depan gitu ya pesertanya, kemudian dari segi kualitas tulisan. Nanti yang jujur sendiri, yang jujur itu pembuatan videonya itu baru selesai mungkin 4 jam sebelum penutupan gitu ya, jam 8 malam yang ingat itu
mengirimkan, memang soft ngeditnya itu belum terlalu jago gitu Pak Ibu ya. Jadi pengambilan gambar juga pada saat itu libur gitu ya, Galungan Kuningan, ada waktu 1 minggu pembuatan, jadi memang manajemen waktu itu penting gitu ya. Jadi nggak nyangka juga masuk atau lolos 3 besar gitu ya, dengan video yang simple gitu ya, naskah yang sederhana, tapi mungkin juri melihat lain gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tahun depan bisa lebih banyak yang berpartisipasi, dan tentunya hasilnya bisa lebih bagus dari tahun ini, kan itu harapannya. Guys. Terima kasih ya Pak Agung, tips dan triksnya. Mungkin dari apa yang sampaikan Pak Agung, nanti Bapak Ibu agar tidak salah kamar ya. Artinya yang mana yang cocok dedikatif, yang mana yang cocok inovatif, seperti itu. Oke, yang maksud Pak Agung tadi. Mungkin dari yang Pak Agung sampaikan tadi juga yang dapat saya tarik kesimpulan adalah Bapak Ibu mungkin bisa ya untuk videonya memang perlukan waktu, cuman untuk mentahannya Bapak Ibu bisa siapkan dari jauh-jauh hari ya, setiap kegiatan praktik baik yang tadi dokumentasikan seperti itu. Jadinya nanti ketika membuat video editing lebih mudah karena bahan-bahan sudah ada. Oke, jadi itu. Pak Agung, mungkin itu ya tadi dari penyampaian Pak Agung simpulannya. Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kegiatan sepekan berbagi pada hari Senin 9 Desember tahun 2024 bisa kita akhiri. Okay. Atau mungkin Pak Agung ada yang ingin disampaikan lagi untuk closing statement-nya? Ya, silakan. Oke. Jadi tentu harapannya dari apa yang Tiang sampaikan gitu ya, mungkin bagi sekolah-sekolah yang memang sulit untuk mendapatkan sinyal, kemudian perangkat yang terbatas, marilah kita melakukan hal sekecil mungkin untuk melakukan perubahan, karena tentu dengan perubahan yang sedikit itulah kita bisa memberikan efek yang maksimal dengan ke anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita terus menunggu bantuan, kemudian misalnya seperti saya akses internet yang lebih bagus, tentu kita tidak akan bisa maju. Nah, bersyukur kuisis ini sudah sekarang dibantu dengan Kemendikbud, kementerian gitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses seluruh tipe-tipe soal yang ada di kuisis, sehingga nanti pembelajaran yang bisa lebih menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Dan harapannya ke depan dari kegiatan seminggu berbagi ini, nanti Bapak Ibu bisa memiliki inspirasi kegiatan, atau mungkin yang sudah punya kegiatan, silakan nanti dokumentasinya disimpan dengan baik, sehingga nanti kalau ketika menulis ataupun membuat video itu bisa cepat pembuatannya dan hasilnya bisa memuaskan seperti apa yang diinginkan. Itu harapannya. Ya, mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Agung closing statement-nya. Intinya Bapak Ibu perlu niat terlebih dahulu untuk melakukan perubahan kecil, mulai dari sekolah tempat tugas Bapak Ibu tanpa membanding-bandingkan dengan sekolah lain Bapak Ibu. Jadi masing-masing sekolah memiliki potensinya masing-masing yang tidak bisa juga kita samakan dengan sekolah lainnya. Baik, demikian kegiatan sepekan berbagi pada hari ini 9 Desember 2024. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu untuk dapat melakukan praktik baik di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan tupoksi dan bidang tugas Bapak Ibu. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari saya selaku moderator maupun dari Bapak narasumber tadi, nggih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu dan salam bahagia. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agung sudah membagikan praktik baik yang luar biasa di sekolahnya yang nantinya kita dapat ATM-kan bersama. Selamat siang Bapak Agung dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat lainnya.